saya agak bingung juga ya. Ya. Yang istilah sebenarnya selebgram itu apa? Saya belum tahu sama sekali. Selamat datang di Bincang Ruang Tengah. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam. kabar kawan-kawan? Kembali lagi bersama saya Linggar Kuku Aji Pratama di segmen Bincang Ruang Tengah. Dan di penghujung Ramadan kali ini dan pada malam hari ini juga saya kedatangan tamu spesial yang apa ya? Kalau teman-teman entertain mungkin sudah biasa melihat dia. Dan kalau saya secara pribadi baru melihat kemarin waktu kita briefing dan wow, it's amazing bro. Dan akan ada pembahasan yang sangat seru yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dan untuk segera masuk ke pembahasan, saya pengen kenalin dulu nih. Nama beliau ini adalah Kakak Mario. Asik. Halo, selamat Selamat Kakak malam. Mario. Apa kabar Kakak Mario? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibuk gak? Alhamdulillah lumayan. Lumayan sibuk guys. Begitu ya kalau saya lihat coy, pasti sibuk. Pertama-tama mungkin Kakak Mario terima kasih sudah hadir Terima kasih. di podcast sederhana kami yang notabene kami masih mencari beberapa hal yang menarik untuk membangun channel. Dan Kakak Mario ini adalah orang yang saya nggak tahu episode keberapa ini, dan very very special bagi saya sih sebenarnya karena saya bisa sharing langsung dengan Kakak Mario terkhusus di dunia entertain. Karena sebelumnya Kakak Mario yang hadir di sini itu sudah ada tuh Om Yayat. Oh, Om Yayat. Nah, Om Yayat biasa gitaris yang katanya sih kemarin aduh, sudah masuk ke industri musik indie. Nah, kemarin kita bicara pasar tuh, pasar industri musik indie di Makassar. Dan sekarang sinkron sih sebenarnya dengan kehadiran Kakak Mario ngebahas tentang managing director untuk talent-talent di industri musik, entertain, I.O. Saya harapnya sebentar Kakak Mario bisa jelasin ke viewer. Bisa dong. Apa-apa sih sebenarnya tuh di dunia entertain, apalagi terus di Kota Makassar kayak gimana kan? Iya. Ini guys, Kakak Mario. Jadi kalau ada yang mau jadi artis, langsung hubungin Kakak Mario biar di audisi sama Kakak Mario dan Audisi interview. dong. Ajang pencarian bakat. Asik. Oke Kakak Mario, mungkin first question nih. Sambil kita bincang-bincang santai di RK House. Terima kasih juga. Terima kasih ya RK House. Thank you very much. Oke Kak Mario, mungkin bisa dijelasin nih Kakak Mario, pandangan Kakak Mario tentang dunia entertain. Ini pandangan di mana dulu? Iya, pandangan maksudnya persepsi Kakak Mario sendiri. Di Makassar? Di Makassar. Awal mungkin historical Kakak Mario, kenapa sih bisa terjun ke dunia entertain? Kenapa sih tertarik dengan entertain? Dan kenapa lebih memilih memanage talent daripada Kakak Mario sendiri yang menjadi talent? Iya. Silakan. Boleh. Monggo. Kita sambil slowly, sambil ngerokok, sambil minum es kopi. Boleh. Biar jadi itu aman, dari 2015 ya, karena kan saya dari 2010 sampai 2015 itu di Jawa. Di Jawa. Di Jawa. Kuliah atau sekolah di sana? Sekolah di sana. Kebetulan juga ya nggak masuk akal dengan basic sama yang kerja sekarang karena basic awal sekolah itu pesantren. Subhanallah, takbir guys. Anak pondok pesantren, men, hidup di dunia entertain. Nah, itu kalau kita mau kaji lebih dalam, biar sampai subuh kayaknya. Iya. Jangan Itu habis. Aduh. Jadi di pesantren, karena kan kalau di dalam pesantren tuh ada beberapa banyak ya agenda. Ya banyak, bener. Banyak. Termasuk Walaupun saya bukan anak pesantren, tahu lah. dari acara kayak pensinya kah, dari public speakingnya seperti apa, itu bakalan dicetak di dalam semua. Nah, jadi itu karakter dari awal itu sudah muncul kayak public speaking yang baik seperti apa. Bener. Gitu. Nah, jadi 2015 saya pulang ke Makassar. Ah itu kan nggak tahu ini pergaulan mana ya? Iya. Saya nggak ada teman, nggak ada teman. Ya notabene-nya anak pesantren, Betul. di Jawa lagi. Di Jawa lagi Makassar. kan. Blank dong pasti. Blank. Ini kemana nih? Ngapain? Coba. Cuman kan kalau di basic di pesantren kan sudah sering muncul
acara-acara yang memang saya juga terlibat di dalamnya begitu. Jadi basic entertain itu sudah ada dari situ. Dari waktu Kakak Mario di Pondok Betul. Pesantren. Betul. Nah, jadi lagi nyari nih, mana ya bagus. Jadi itu paling pertama kalinya saya terjun di entertainment itu di tahun 2016. 2016. Entertain dalam artian ngikut panitia atau Iya, ngikut secara organizer gitu. ngikut secara organizer. Jadi 2016 itu kebetulan ada senior dari pesantren juga kan. Jadi dia buat IO dulu di situ tuh. Buat IO, iya, kebetulan saya juga di dalamnya sebagai founder. Setelah itu kan 2015, 16, 18 itu yang masih viral-viralnya event-event DJ kan. Oh iya, benar. Jadi di situ awal Taman mulanya. DJ ngasih kan. Betul. Jadi event paling pertama saya kerja itu event tahun baru lah kan. Event tahun baru. Event tahun baru. Jadi langsung party langsung gitu. Kakak Mario pada saat itu adalah tag profesional pertama di dunia entertain. Bisa dibilang juga iya, bisa dibilang juga enggak karena kan masih menggarap di situ kan. Masih menggarap. Masih sambil jalan-jalan aja, sambil coaching, cari sambil belajar. networking kan, Betul. bergaul segala macam. Jadi saya pelajari itu dunia kayak di pesantren dengan dunia luar sangat berbeda. Wah, ya, banget kan, beda banget ya, kan. Ini seru nih. Nah, beda. Terus dari soal treatment dengan cara sistemnya pun beda. Jadi saya belajar menyesuaikan dengan di luar begitu. Karena kan saya enggak bawa arogansi dari pesantren kan. Bener. Jadi ya saya harus mengikuti menyesuaikan dengan apa yang ada di pada hari itu. Nah, setelah itu lama-lama setelah itu sudah muncul beberapa job yang dimana itu bukan hanya sekedar ini bukan hanya sekedar memanage. Jadi pemahaman properti seperti apa, produksi seperti apa, saya pelajari dari awal dari situ. Terus masuk di 2017. Nah, 2017 perdana saya handle festival. 2017 musik. Berarti dari DJ terus handle festival musik di Makassar. Setelah dari situ saya lihat pemandangan, wah lebih luas lagi nih pemikiran kan, karena apalagi basic kalau saya lihat orang main musik pun kayak adalah kayak diri sendiri kayak kerennya gitu. Cuman saya belum pastikan basic saya orang di belakang layar atau di depan layar. Saya belum patenkan gitu. Masih mencari lah jati diri kan. Entertain gitu. Betul. Lama-lama festival demi festival yang dilewati di 2019. Di 2017. Nah, 2017 itu saya dapat workshop. Jadi di dalamnya workshop itu ada sistem manajemen musik seperti apa, bagaimana caranya kita memasarkan musik, begitu. Bagaimana soal event juga seperti apa. Nah, di situ saya perdana belajar, dibilang. Karena kan saya juga basicnya juga autodidak, Om. Autodidak. Karena jadi entertain itu sebenarnya enggak ada kayak ijazahnya, sekolahnya enggak ada. Iya, benar. Gitu. Dan kalau saya sih bilang menganggap gini ya, dunia entertain itu di Makassar ya. Contoh pembahasan kita waktu briefing nih, waktu briefing meeting kan. Kenapa sih sebenarnya orang kalau sudah mempunyai followers 3.000k itu merasa kayak wow sekali gitu kan di dunia maya gitu loh. Jadi maksudnya ini orang termasuk entertain kah atau apa atau kayak gimana gitu kan. Nah, jadi ada ibaratnya apa sih sebenarnya itu entertain dan bagaimana entertain di di Makassar. Ya kalau dari segi entertain itu sebenarnya kan hiburan ya. Hiburan bener. Yang dimana hiburan itu ya ada yang namanya performer musik kah atau misalkan komedi di dalamnya, ada juga drama di dalamnya. Jadi sebenarnya luas kalau soal bahas entertain. Cuman yang talent tentukan itu sebenarnya mengarah kemana dulu awalnya. Dia mau ke musik, ke modeling, atau ke film gitu, solo dan gitu. Berarti memang entertain ya itu tadi, bukan dibilang kayak kita sudah banyak follower di Instagram. Betul. Belum tentu dia juga menjadi orang yang atau orang yang entertain gitu kan. Yes, betul. Mungkin saja ya karena dia banyak temennya, betul. Kan rata-rata kayak gitu. Kayak gitu. Cuman yang saya agak bingung juga ya.
yang istilah sebenarnya selebgram itu apa? Saya belum tahu sama sekali. Business inquiries. Nah. Kakak Mario, Instagram 10k followers, 10.000 followers, 3.000 followers. Pas kita lihat bio-nya di Instagram, business inquiries for DM, endorse, asik sekali. Maksud saya tuh, ya benar sama kayak dikatakan Kakak Mario. Apa sih sebenarnya selebgram? Fungsinya apa gitu kan? Ya oke lah, kalau modal face, modal apa? Mohon maaf nih ya, saya nggak nyinggung selebgram. Iya, kita bukan nyinggung, kita cuman mencari tahu apa fungsi sebenarnya. Apa fungsi sebenarnya dan apakah dia tergabung dengan manajemen? Yes. Nah, kan itu kan kalau sesi dari filosofi Kakak Mario tadi, dari basically Kakak Mario, orang yang berada di entertain berarti orang yang mempunyai manajemen. Manajemen itu mewadahi talent, musik, modeling. Kan? Nah, yang jadi pertanyaan adalah selebgram. Selebgram masuk kemana, guys? Makanya saya belum paham maksud tujuannya apa itu dan siapa yang paling pertama yang seperti itu ya. Kayaknya pionernya saya belum tahu ini siapa gitu. Mungkin karena perkembangan era digital semakin besar, benar. jadi mungkin timbullah ada beberapa orang yang membuat inovasi baru kali ya, mungkin seperti itu. Kurang song artis, salah, maaf. Bukan song artis. Karena gini Kakak Mario, entertain itu sebenarnya kalau saya lihat ya dari pandangan Kakak Mario sendiri, orang yang berada di entertain atau strap orang yang berada di manajemen berarti orang yang memang bekerja dengan dunia hiburan seperti yang Kakak Mario tadi bilang. Nah, kalau sinkronisnya dengan selebgram, dia kan tidak masuk dalam dunia apapun. Seperti yang tadi saya bilang bahwa ketika dia banyak followersnya dan ngikut ke manajemen, nah itu baru dibilang masuk ke dunia entertain karena dia punya manajemen. Cuman untuk sekarang ya, pandangan saya sekarang soal kayak selebgram atau influencer kan, saya menganggapnya dia kayak media. Orang yang datang ke dia minta tolong. Iya, betul, untuk meliput apa-apa segala macam. Endorse ini. Yang saya tangkap sekarang kayak gitu ya. Apakah itu masuk entertain atau enggak tuh? Sebenarnya sudah masuk di ranah entertain sebenarnya. Apalagi kalau mencangkup nama manajemen, karena sebenarnya manajemen itu bukan hanya sekedar ada kantornya, ini tidak. Jadi kalau kita misal nih di dalam perkumpulan ada talent beberapa, misal satu talent lah. Kita punya tim nih di dalam, ada kru, ada player, kan, dan segala macamnya. Nah itulah yang namanya manajemen, karena kerja tim, gitu. Teamwork. SDM ada. Betul. Jadi itu istilah sebenarnya manajemen musik seperti itu. Tapi kalau sekarang Kakak Mario sudah punya manajemen sendiri? Sudah punya manajemen sendiri. Saya ini Kakak Mario, nanti kalau saya terkenal saya bisa masuk. Oh, silakan. Silakan. Ngomong, by the way, apa nama ininya Kak? Nama manajemen yang saya kerja sekarang itu ada namanya Music Everyone. Music Everyone. Itu khusus untuk talent band solo. Iya, band solo itu sudah termasuk kayak ada sih beberapa, bukan hanya sekedar talent ya. Beberapa tim di dalam kayak fotografer wedding. Masuk juga di dalam. Betul. Kok bisa musik everywhere Kak? Terus ada kayak fotografer gitu. Iya, karena kan kita buat manajemen itu bukan hanya sekedar talent ya, musik gitu. Bukan urusan musik. Jadi ada urusan modeling juga begitu. Berarti musik everywhere itu hanya sebatas nama. Music Everyone. Musik everywhere, musik everyone. Kalau musik everywhere kan yang punya stasiun TV. Sorry Kak, sorry. Mohon maaf, saya salah sebut musik everyone. Tapi nggak ada niat untuk menciplak Kak. Iya dong, nggak ada dong, gitu. Jadi musik everyone itu guys adalah salah satu manajemen yang dinaungin oleh Kakak Mario. Di dalamnya ada band, ada musik solo, ada modeling juga ada modeling juga. Karena kan biasa juga model itu biasa larinya ke penyanyi juga tuh biasa, ya kan? Rata-rata kayak gitu. Rata-rata kan kayak gitu kan. Benar. Saya selalu kok kalau nonton. Saya suka dulu ini Kak Mario, nonton insert. Insert kan. Silet. Mbak Penny Rose. Karena enggak jauh beda kalau dibilang dunia modeling sama talent, karena itu sinkronnya sama sebenarnya. Benar. Gitu. Iya sih. Maksudnya ketika ya lebih banyak sih orang kalau udah dibilangin anak band,
yang udah naik gitu kan, udah pernah nampil di mana-mana, pasti orang bilangnya entertain lu di mana bro? Apalagi lu orang-orang yang di Jawa kan, lu udah masuk ke manajemen mana bro? Kan kayak gitu. Kayaknya cocok nih sama brand yang ini nih. Ya, coba deh kolaborasi. Iya benar. Kayaknya ada benang merahnya lah. Oh gitu. Terus Kakak Mario di musik Everyone sebagai general manager. General manager, wah kita sangat bersyukur sekali guys. Jadi memang RK Host ini di Bincang Ruang Tengah kita tidak membicarakan hal-hal yang formal-formal saja. Jadi segmen kali ini memang saya dengan Kak Mario itu pengen ngebahas yang nggak pernah inilah. Karena Kak Mario ini kalau kita lihat kan kenapa dia memilih sebagai general manager, kenapa dia nggak jadi talent, padahal kalau kita jadi talent kita gampang terkenal kan, tapi ternyata Kakak Mario memilih menjadi orang di belakang layar. Iya, makanya jarang terekspos. Asik sekali. Dan itulah keunggulan RK Host. Karena memang Kak Mario, kita kemarin saya kilas balik nih refleksi tentang podcast kami kan di tempat yang sederhana ini dengan ya kalau dibilang toolsnya kita boleh-boleh lah kayak gitu kan. Saya memang secara pribadi pengen manggil orang yang tidak pernah nampil Kak, maksudnya nampil depan layar, karena menurut saya keberhasilan sesuatu yang ada di depan kan ada orang di iya, belakang. benar. Kenapa tidak saya membuat media untuk orang-orang yang di belakang itu gitu kan? Karena kan bukan anti mainstream, bukan nggak benci mainstream juga. Cuma karena memang secara pribadi kami ini bisa dibilang underground lah. Kami pengen ketemu dengan orang-orang yang karyanya banyak, tapi nggak pernah terekspos. Nah itulah gunanya podcast Bincang Ruang Tengah. Keren. Dan ini the best sekali sebenarnya. Nah, bedanya saya lanjut lagi Kak. Hal yang paling produktif yang pernah Kakak Mario lakuin untuk talent Kak Mario. Ini untuk talent. Untuk talent dan untuk manajemennya Kak Mario juga. Maksudnya hal yang pernah Kakak Mario dan kawan-kawan capai lah. Apa? Mungkin kalau soal capai belum sampai kayak gimana ya. Sampai merendah guys, belum paling misalnya kandai begini. Bukan begitu, emang kenyataannya. Gitu kan. Sebentar, kalau ada jawaban yang wow, silakan tulis di komen ya. Ternyata Kak Mario ini bla 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 bla, harus kayak gitu ya guys ya. Silakan dilanjut Kak Mario. Apa yang dicapai? Ayo lo. Kalau soal pencapaian sih alhamdulillah sudah ada beberapa ya. Karena untuk sekarang, apalagi untuk sekarang, soal industri musik, apalagi yang talent yang beberapa saya pegang, kalau nggak salah ada 6 talent. Ada 6 talent. Mas solois sama band. Lebihnya itu kayak kalau nggak salah ada 10 dengan modeling. Dengan modeling. Berarti ada 10 orang atau beberapa diantaranya adalah grup band yang dinaungi oleh Kakak Mario. Betul. Oke, terus dari 10 ini semuanya mereka sudah mempunyai karya sendiri. Gitu dari dengan basicnya mereka lah, pembuatan lagu seperti apa dengan segala macamnya begitu. Terus ada juga yang beberapa yang kita buat program di dalam. Jadi bukan hanya sebenarnya kalau fungsinya manajemen itu bukan hanya sekedar nerima job. Betul. Gitu. Nah, ini penting nih buat orang-orang entertain juga nih. Bukan hanya sekedar menerima job. Halo, ya jadwal kayak gini. Oke, Fik. Cuman kayak gitu enggak gitu. Jadi kita buatkan program di dalam yang dimana program itu yang untuk menunjang talent karirnya gitu loh. Benar. Jadi kita buatkan program bagaimana materi promonya ketika dia sudah rilis karyanya. Jadi banyak sebenarnya treatment yang harus kita pahami begitu. Makanya gunanya sebenarnya intinya itu bersosialisasi ke sesama industri, teman-teman industri. Itu yang inti paling pertama. Networking. Karena kalau tidak ada yang seperti itu kayak sosial sama networking, kita nggak bisa kemana-mana, ya enggak sih? Walaupun kita punya talent yang wow, ya betul. Tapi kalau manajemennya juga bobrok, nah itu saya ingat tuh kata-katanya Om Yayat kemarin, kan kita bahas industri musik, perjalanannya Om Yayat dengan bandnya, di situ banyak tuh dia bahas, katanya kalau manajemen kayak gini-gini, bla 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 bla, tidak jelas juga ya kita juga mati dong. Iya benar. Nah, gitu. Jadi fungsinya kayak sebenarnya manajer, asisten manajer itu bagaimana caranya talent kita bisa yang pertama terjual. Produknya apa? Ya
produknya ya lagu, konten apa yang dia buat, begitu kerja sama brand sama siapa. Nah, itu salah satunya. Intinya bukan hanya sekedar menerima job, jadi kita buatkan segmen khusus untuk talent tersebut. Kita atur program dengan penjualannya seperti apa, segala macam, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi memang seperti itu ya Kak ya. Kurang lebih fungsi manajemen dalam memperlakukan talent. Iya, betul. Nah, tapi kembali ke pertanyaan yang tadi Kak, question yang tadi, Kakak Mario pernah nganter talent kemana? Menurut pencapaian Kakak Mario? Paling jauh itu di Jayapura. Jayapura. Itu waktu tahun kemarin di closing ceremony-nya PON. Oh, wow. Bawa siapa tuh Kak? Ada satu soloist namanya Ian Joshua. Ian Joshua. Oh my god. Ian Joshua itu kalau tidak salah dia yang pernah terkenal gara-gara bukan lip sync, bawain lagunya Yang di PON itu? ya, yang di PON. Itu kan viral tuh Kak. Sampai sekarang kalau kita buka YouTube ada. Lagunya siapa Kak? Lagunya ini Krisya sama almarhum Glenn. Ah iya benar. Itu sebenarnya gini, saya pernah dapat cerita tuh Kak, Ian Joshua. Saya nggak tahu, ternyata dia manajemennya Kak Mario. Wah guys, weh besok Ces kalau mau ketemu sama saya kabarin manajemen. Harus kabari manajerku kalau mau ketemuan sama saya. Saya sok artis. Hubungi di sini aja. Nah iya Kak, Ian Joshua itu saya pernah dengar itu beberapa di Indomusikgram di Instagram. Iya, benar. Itu pernah tampil satu kali reelsnya. Memang sih saya lihat kayak lip sync memang. Nah itu tuh Ian Joshua Kak Mario. Jadi Ian Joshua itu dia pernah viral kan, Instagram bawain lagunya itu saya kira lip sync bener, kayak tadi saya bilang lip sync ini anak Pak, bilang tidak mungkin. Pas dengar baik-baik cerita-cerita sama orang, wih orang Makassar, mana ada orang Makassar ini, pas saya kira orang NTT. Halo Bang Ian Joshua, sorry ya, asli Ambon. Oh asli Ambon. Man, dia kuliah di Makassar. Begitu. By the way sekarang Kakak Jos di mana nih Kakak? Sekarang dia sudah direkrut di manajemennya Judika. Jadi pada saat setelah PON, tenar tuh dia naik juga followersnya tuh. Gila, berapa puluh ribu? Memang bener, tapi belasan lah. Suaranya baik. Iya, belasan. Nah, setelah itu kan dia dapat email dari X Factor, ikut audisi juga di situ. Lolos. Tapi sampai beberapa karena langsung diambil sama manajemen Judika. Nah pada saat itu saya bilang sama Ian Joshua, silahkan saya lepas kok, silahkan demi karirmu, gas. Sungguh mulia sekali Kakak Mario. Kapan lagi kita dapat manajer yang kayak gini? Maksudnya terkadang juga gini ya Kak, sisi gelap entertain nih. Sisi gelap entertain, contoh kalau kita ngeliat idol K-pop kan, itu ada sampai yang meninggal, ada yang betul. Kayak gimana begitu kan, ke stres gara-gara banyak, ya tergantung lah, biasa apa problemnya. Dan Kakak Mario ini sangat menjaga sekali nih talentnya, sampai Kakak Bang Ian Jos nih di ACC sama Kakak Mario. Kalau Kakak Mario egois, pasti kan Kakak Mario bilang, oh besar dari mana? Kasarnya kayak gitu Kakak Mario ya, kasarnya. Tapi karena Kakak Mario adalah mempunyai jiwa-jiwa yang solid juga, makanya Kakak Jos dibiarin pergi gitu kan, untuk karirnya, apalagi besar. Ya, tapi sekarang masih tetap ada talent kan Kak ya? Masih tetap yang sampai dijagain. Sekarang. Masih tetap sampai sekarang. Alhamdulillah. Job talent Kakak ini banyak? Lumayan lah. Tapi untuk bulan ini? Bulan ini karena mereka pada pulang kampung. Oh pulang kampung. Oh berarti masih lokal ya Kak ya? Iya, masih lokal. Masih go nasional. Pulang daerah untuk lebaran ya. Jadi setelah lebaran baru dilanjut aktivitas. Berarti sudah ada list rundownnya. Iya, sudah ada. By the way, band berapa Kak? Band? Band itu ada 3. Ada 3. Yang kan kebanyakan domisili sini. Terus ada juga yang di Palu, solois gitu. Loh, itu gimana caranya tuh Kak? Kalau seumpama dia dapat job di sana? Ya, saya berangkat ke saya. Begitu. Enak ya. Nanti kalau butuh asisten kabarin aja. Nah, saya mau balik nih. Saya baru ingat nih ternyata guys. Ian Joshua viral itu sempat kena problem. Iya,
sempat itu sempat kena problemnya itu saya nggak tahu tuh karena kemarin ada yang marah-marah terkait dengan hak cipta. Nah itu gimana ceritanya tuh Kakak Mario tuh? Kenapa kok bisa kan gitu? Banyak sih sebenarnya. Padahal Kakak Jos ini cuma opener kan? Opener Benar, kan kemarin kan? Nah, coba. Jadi awal mulanya kan sama pihak penyelenggara yang di PON itu, kita sudah ada kontrak di dalam. Jadi kontraknya itu semua hak royalti yang lagu yang dibawa ke Jos itu sudah selesai terbayar. Begitu. Cuman yang digaris bawahi ternyata belum bukan belum selesai, udah dikasih duit ininya, royaltinya udah dikasih, cuman belum ada konfirmasi bahwasanya ini sudah dibayar. Oh, gitu loh. Belum ada konfirmasi. Ini teman-teman yang sering ngelihat gosip-gosip di Instagram pasti tahu sama siapa kan. Kalau nggak salah itu sama pihak manajemennya almarhum kayak. Iya. Nah, pihak manajemennya almarhum itu. Perasaan Kakak Mario waktu ngelihat hal seperti itu gimana? Gini, waduh. Masalahnya gede manajemen gede kan? Manajemen gede. Karena kan sampai ada teror nggak? Ada teror atau gimana? Ada sedikit, cuman tidak terlalu signifikan karena sudah cepat langsung diklarifikasi kan. Nah jadi pada waktu itu kan muncul tuh live streaming. Wih, apa nih live streaming? Iya. Banyak teman-teman di Jakarta yang kasih tahu, ini lihat nih. Lu dapat ini nih, dapat dapat hadiah nih, dapat gift nih. Coba lihat. Apa ini? Iya. Tuh ya, jadi saya langsung telepon penyelenggara PON, ini gimana gini. Jadi langsung saya terjun ke Jakarta lagi. Jadi balik dari Jayapura langsung ke Jakarta. Oh, berarti problemnya waktu Kakak Mario masih di Jayapura. Iya, begitu. Mungkin yang pas viral itu ya. Karena kan viralnya itu bukan hanya sekedar di media Instagram, ada di TV, masuk semua. Iya benar, masih kan? di TV sih. Cuma kemarin saya ngeliat di Indomusikgram. Itu Indomusikgram memang update sih dia kalau masalah talent penyanyi. Tapi udah clear. Udah aman. Itulah fungsinya manajer ya. Siapa yang berulah, siapa yang bertanggung jawab. Tapi kan Jos waktu waktu ngeliat berita itu gimana Kakak Mario ngeliat? Dia juga nanyain ke saya. Linglung dia juga. Karena gitu. ada beberapa juga yang serang dia. Gitu loh, ada beberapa yang fanbase-nya almarhum ya. Iya, betul. Gini lah. Thailand dia langsung kena dengan society netizen yang langsung. Benar. Apalagi netizen Indonesia. Benar. Gitu. Makanya kalau Anda kejamnya netizen ya. Saya takut sebenarnya kan. Itu kemarin waktu kita bikin begini juga nih, ya Allah, makanya itu biasa dapur editor. Wih, bro, lihat baik-baik mana yang masuk, ntar kita disomasi atau habis kita guys. Enggak guys. Ya karena memang perlu. Jadi Indonesia memang ada undang-undang hak cipta. Iya. Undang-undang hak cipta guys, dan itu tidak sembarangan loh. Benar. Sekarang kalau saya tanya teman-teman, ada 2 kasus di Indonesia di dunia entertain yang lagi ngetrend. 1, Ahmad Dhani keluar dari WAMI kan. Nah, itu beritanya kencang. Dan yang kedua adalah penyanyi kita yang ada di Yogyakarta yang bikin sesuatu tapi langsung didatengin sama vokalis band aslinya kan. Bang siapa kalau yang sering cover itu. Sebenarnya tuh parah loh. Undang-undang hak cipta itu di Indonesia perlu ditingkatkan lagi sebenarnya. Perlu dikaji lagi lebih dalam. Itu kan kenanya kayak gitu kan kemarin Bang Jos. Nah, ya kan guys, jadi kalau mau cover lagu, apalagi yang mau cover lagu-lagu khusus penyanyi di Indonesia, kalau nggak ada izin dari penyanyinya atau manajemennya, hati-hati bro, serius. Ini berita yang paling ngetrend sekarang itu kan. Awalnya cuma katanya bercanda tapi menurut netizen salah ya. Gitu. Hampir Anda kena 1M kan? Bukan 1M. Bukan 1M. Per 5M atau 3M kalau dendanya. Hati-hati guys. Apalagi teman-teman di Makassar kan banyak juga tuh sekarang yang ya itu tadi Instagram menjadi media untuk karyanya dia, tapi tidak berada di manajemen. Nah, makanya sama pertanyaan kita, selebgram. Ketika kau menjadi selebgram, apakah engkau masuk di dunia entertain atau enggak? Ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Iya, karena saya juga bukan pelakunya. Iya. Makanya kalau Anda benar-benar pengen jadi talent atau mau terjun ke dunia entertain, pelajarin baik-baik guys. Jangan sampai kejadiannya kayak gini kan. Apalagi Om Mario tadi Kakak Mario sudah ngejelasin panjang kali lebar tugas manajemen.
membawa talentnya seperti apa. Nah itu penting dan parah itu. Ini bener kan Kak? Bener. Ahmad Dhani sampai keluar loh dari WAMI. Tahu kan WAMI apa kan? Gila Nah, sih. kalau musisi itu di industri musik pasti tahu WAMI. Saya pun bukan di dunia musik, tapi tahu WAMI. Karena berita guys. Nah gitu kan Kak? Itu penting banget tuh, makanya cover jangan asal cover lah. Ya kalau seumpama followers tetap 700 1000 tidak gampang juga viral. Iya. Masalahnya takut bro, Anda lebih bagus daripada penyanyi aslinya. Nah itu kan bahaya juga. Iya bener. Sebenarnya sih kalau mau dibilang kita mau cover lagu orang sebenarnya bisa. Cuman kan kita ada namanya soal izinnya seperti apa. Kita izin ke yang punya cipta lagu, siapa yang punya lagunya gitu. Jadi Itu untuk orang-orang yang sudah naik. mungkin teman-teman dan juga yang belum tahu ya, bagaimana sih kalau kita mau cover lagunya orang atau tidak kita distribusikan ke platform media. Ya benar. begitu. Nah itu penting tuh. Jadi nggak, kita kan namanya karya itu mahal ya sebenarnya. Karena kenapa saya bilang mahal? Karena biaya rekaman itu nggak di luar dari bayangan kita harganya begitu. Betul Jadi sih. kalau kita rekaman ya ada beberapa royalti yang harus kita bayar ke yang dalam studio tersebut. Benar. Itu pun juga kalau mau dibilang sampai jutaan ya, bahkan ada yang sampai puluhan juta. Iya, apalagi Begitu. belum dihitung capeknya, Belum dihitung waktunya, capeknya, begitu. Makanya Jadi jangan asal cepat-cepat. prosesinya tuh rekaman, berapa budgetnya keluar, bukan hanya rekaman, Iya. ada biaya promosi yang harus kita bayar. Betul. Makanya guys, kalau Anda talent dan tidak mau susah, gabung ke manajer, cari manajer. Saya habis podcast ini, nanti saya sama teman-teman RK pengen jalan-jalan ke ini. Sebatas info juga nih Kak. Saya sih rencana mau bikin segmen RK jalan-jalan. Oh, RK jalan-jalan. RK jalan-jalan itu maksudnya kita nge-podcast di tempatnya di tempatnya tamu gitu. Jalan-jalan lah ke kantor. Iya, jalan-jalan ya, maksudnya jalan-jalan terserah aja Iya, kan. jalan-jalan Ke kantor lah. kemana kayak gitu Kak. Semoga nanti bisa mendobrak inilah. Boleh. Nah, terus lanjut Kak. Setelah panjang kali lebar tadi kita ngebahas Kak, satu hal pandangan Kak Mario nih, industri entertain di Makassar, apakah menurut Kak Mario itu sudah profesional sesuai dengan ya mungkin ada kode etiknya lah, kasarnya kayak gitu, atau gimana paham. Kak? Industri Makassar itu sebenarnya sudah berkembang sekali ya, apalagi dari segi karya, lagu-lagu materinya itu sudah bisa istilahnya kayak istilah kasarnya sudah bisa bersaing lah di nasional, gitu yang saya dapat ya. Terus ada hal yang mungkin masih kurang Menurut Kak Mario? Yang saya lihat ya, pandangan saya sendiri. Ini kita bukan ngelihat manajemen lain ya? Saya lihat dari pandangan mata saya sendiri kan, soal perkembangan lagu itu sudah oke. Cuman yang harus diperbaiki itu adalah bagaimana caranya karya tersebut bisa terdengar di luar Makassar. Begitu. Ada sih beberapa platform atau media yang membantu kita untuk cepat naik lah istilahnya. Cuman yang kurang di dalamnya itu adalah SDM-nya, Om. SDM-nya. Benar, karena di Makassar itu hitungan jari kalau mau dibilang kayak manajer profesional. Yang betul-betul ini ya. Yang betul bergelut di situ. Kurang. Apalagi kan saya kan istilahnya juga bukan sekedar di manajemen musik. Begitu. Lumayan lah di event organizer iya, stage manager iya, begitu. Jadi istilahnya kalau orang skena Makassar ngomongnya itu one man show. One man show. Begitu. Jadi soal audio, jadi semua tuh kayak saya ketika band saya perform di mana kan tempat lain, saya kerja audionya, audio engineer pada saat dia live. Begitu. Kita yang ngatur. Kita ngatur. Soundman-nya Om ini dinaikin dikit gitu. Itu yang operate saya sendiri. Belum saya berhubungan sama pihak penyelenggaranya seperti apa, randonnya dan segala macamnya begitu. Kurang lebih seperti itu ya one man show ya. Ya kekurangan ininya memang masih kayak SDM dan daya tarik SDM yang profesional lah ya. Intinya masih agak-agak kurang yang di Makassar ya kayak. Benar. Ya harapannya sih kita sebenarnya di Makassar ada kampus tuh UNM kalau nggak salah kan itu kampus seni kan, ada fakultas seninya juga. Ada fakultas seni. Kebanyakan sih memang teman-teman yang bergelut di entertain banyak juga tuh dari situ. Iya banyak keluaran dari situ yang saya lihat juga.
Tapi yang namanya kita kerja di dunia hiburan yang menghasilkan karya atau bekerja dengan karya, kembali lagi sih sebenarnya. Kembali lagi, Ada betul. orang yang mut-mutan. Betul. Banyak bagus nih anak, tapi ya gitu, pakai roero kalau orang Makassar bilang, pakai roero kayak. Itulah sebenarnya kalau kita punya istilahnya kayak manajer ya, Iya. karena dia mengatur tim, bagaimana tim ini bisa kerja dengan sesuai apa yang dimitingkan, begitu. Bener. Bagaimana bisa satu frekuensi semua. Kalau kerja A ya A, Iya, begitu. bener. Bukan kerjanya dia ke B, begitu. Semoga kita berdoa perindustrian entertain di Makassar, baik itu musik dan lain-lain, bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kak Mario ya. Soalnya ya penting juga sih, walaupun saya bukan orang di dunia entertain, tapi saya tertarik dengan hal-hal entertain Kak. Nah kayak gitu. Contohnya ini kan kita sudah entertain nih guys. Ini sudah Sok artis ya coy. Jadi kenapa itu pasti setelah bisa dicari lagi. Jadi kayak itu teman gue satu Oke, Kak. Sebelum pertanyaan terakhir, saya pengen nanya lagi. Dari beberapa talent ya kita tahu karakter talent itu kan beda-beda, Kak. Benar. Nah, pasti kabarnya sudah menghadapi karakter-karakter yang bagaimana lah. Udah ribuan karakter. Ya, udah ribuan karakter. Kasih saya, Kak, satu. Menurut Kak Mario, talent yang paling susah diatur di manajemennya Kak Mario, ayo siapa? Yang paling susah diatur Iya. ada sih. Ada. Band lah. Band. Bukan solo ya, band ya. Band ya. Band ya. Iya. Nah, maksudnya ini susah diatur, bukan benci dan bukan apa. Susah diatur. Nah. Sama dramanya gila. Gitu. Gitu. Jadi bukan hanya bukan drama-drama yang real life. Yang emang kan sebenarnya kalau drama kan kalau kita nih mau buat suatu drama kan itu kan gimmicknya itu kita buat sendiri. Ini Iya. enggak. Ya, natural dan memang terjadi. Padahal hal-hal yang tidak seharusnya menjadi drama menjadi drama. Pada akhirnya ya begitulah. I'm so sorry. Saya hanya menanyakan soalnya memang kerja entertain apalagi seorang manajer guys ya, selain berhubungan dengan klien, selain berhubungan dengan profit untuk talent, ya ini paling susah. Ini namanya masalah internal. Masalah internal itu yang paling yang Iya. saya rasa ya berat karena Wajar lah, dinamika wajar lah dinamika mungkin lah ya. karena dari misal nih Ben ya, Iya. setiap personil itu kan beda-beda karakter ya. Nah, itu dia beda-beda maksudnya. karakter. Ketika mereka punya masalah tuh yang harus terjun itu saya juga. Iya, benar. Jadi saya harus tahu ini problemnya kesini Apa, nih apa. sebagai Karena mediator. saya tugasnya untuk menengahi Iya, begitu. benar. Biar menjaga mood mereka ya enggak. Jadi ya lumayan berat. Tadi udah bocil, bukan bocil kan Kak Mario? Satu bocil, bukan Ji? Bukan, Ji. Oh, saya kira bocil. Hampir mah juga bikin band juga, band supaya masuk manajemennya Kak Mario. Berarti band ya. Tapi Band, emang sih rata-rata emang band ya Kak Mario ya, yang kebanyakan. Iya, Karena ya benar. itu tadi yang dibilang Kak Mario, karakter berbeda-beda. Karakter berbeda-beda. Tapi Kak Mario sayang kan? Iyalah. Sayang kan sama Cuan kok. Ya. Ya itu salah satu fungsi manajer dong. Maksudnya kan, ya Anda kan pernah ada di manajemennya Kak Mario. Ya maksud saya teman-teman ini yang udah dikasih kisi-kisi sadar lah. Kita Iya, work it nih, benar. kita working masalahnya. Kita working. Bedakan masalah hal-hal yang harusnya tidak menjadi drama. Jangan dikasih jadi drama dong. Iya. Lebih enak. Maksudnya ya kalau kalian punya masalah ya udahlah taruh di rumah dulu masalahnya, Ya, jangan bawa-bawa. ketika ke kita berbicara kantor atau kerjaan ya profesional. dong. Jangan bikin pusing orang. Iya, benar sekali tuh. Berarti memang live-nya sama ya kalau kita baca-baca di webtoon, baca-baca di komik atau kita nonton ada di film-film. Ya kayak begini sih sebenarnya manajer. Ya sama ya di kehidupan nyata, Sama di kehidupan namanya sama. nyata. Kenapa saya sampai kayak menengahi dan yang memang menjadi orang netral dan tidak berkubu? Ya karena saya palang pintu terdepannya si talent. Karena ya kembalilah tadi kayak yang kita bahas soal Sian Joshua kan. Yang nyanyi dia. Yang bermasalah dia. Terus yang tanggung jawab saya. Iya. Nah, itulah sebenarnya yang Fungsi saya maksud, manajer. gitu. Jadi Anda dibantu profesional lah, jangan abal-abal. Betul. Ya harapannya sih mungkin harapan saya nih guys ya bisa bergabung di manajemennya Kakak Mario biar nanti saya kurang angkat lampu atau apa atau telepon Link ada project bisa bantu nggak SD mah gitu-gitu aja tuh alhamdulillah guys
Dibayar pun enggak apa-apa jika Mario. Jelas banyak mau jadi artis. Iya. Canda guys, canda. Nah, itu mungkin ya guys ya. Karena keluh kesahnya seorang manajer seperti itu mungkin lebih kepada internal Lebih ya, kepada internal. Manajemen. Oke, ini last question dan istilahnya penutup dari perjumpaan saya dengan Kakak Mario. Karena kita mendurasi juga, jangan sampai teman-teman ini nonton sampai habis kecewa saya sama Kak Mario. Kita sudah Sebenarnya masih banyak. masih banyak sebenarnya. Belum lagi itu kita bahas. Kak Mario ini orang dari pesantren guys, terjun dunia entertain. Bayangin loh. Kalau ada yang mau bertanya dengan Kak Mario, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan kasih nomornya. Kunjungi aja Instagramnya ya. Iya. Follow Instagram Kakak Mario juga kalau langsung atau langsung DM, oke? Nah, ada di sini nih. Ada Di sini. Kakak Mario, the last question. Motivasi untuk teman-teman yang ingin bergabung di dunia entertain. Apa kira-kira kiat-kiat Kakak Mario yang ingin sampaikan ke viewers? Silakan. Ini yang saya rasa ya beberapa tahun ya dari 2016 ya. Yang pertama itu konsisten. Itu yang pertama konsisten sama disiplin waktu. Siap. Begitu. Seperti itu ya. Satu lagi sih sama attitude nomor 1. Attitude ya jelas. Yang paling pertama tuh attitude. Ya, di everywhere, di kerjaan apapun. Di kerjaan apapun. Karena kalau kita nggak pakai attitude, kita nggak bisa bergaul kemana-mana. Jadi Anda yang sok artis, jangan juga tatalekang. Karena kalau Anda tatalekang, ya begitu jadinya. Abal-abal. Itu pun juga kalau Anda sudah berada di manajemen, ya itu tadi yang dikatakan oleh Kakak Mario. Konsisten, attitude, konsisten, sama apa tadi lupa. Konsisten, attitude, tepat waktu. Tepat waktu. Timing. Karena kenapa saya bilang 3 ini berperan penting? Ini yang berperan penting pada saat di lapangan. Ya, disiplin waktu. Benar. Disiplin waktu karena kita dilihat dengan orang banyak. Kita dinilai dengan orang banyak. Public figure. Seperti itu guys ya, kiat-kiat dari Kakak Mario untuk teman-teman yang awalnya hanya coba-coba. Oh iya, sama satu ada 4. Nah, ada 4. Jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Itu. Nah, pastikan karya Anda sukses dan pastikan karya Anda good. Silakan setelah itu kabarin Kakak Mario. Karena Kakak Mario akan siap mewadahi teman-teman dan meng-coaching Kakak Mario. Mungkin kalau juga teman-teman mau lihat aktivitas, saya sendiri juga bisa dilihat di Instagram saya sendiri. Karena di Instagram saya itu bukan hanya sekedar apa yang saya buat, ada program yang saya kasih lihat ke teman-teman begitu dari. Sampai tahu teman-teman tertarik. Jadi kalau kita masuk ke Instagram saya itu kan namanya Mario_Wells kan. Mario_Wells ya. Jadi di dalam itu kalau di bio-nya itu ada link. Jadi di link di dalamnya itu sudah mencangkup talentnya siapa, portofolio saya sendiri sudah ada di situ. Jadi kalau mau lihat basic saya silahkan dikunjungi. Oke, nice sekali. Terima kasih Kakak Mario. Kiat-kiat yang disampaikan ke teman-teman semoga ini bisa bermanfaat. Amin. Kalau saya tanya paling terakhir, quote the day untuk malam hari ini apa? Kakak Mario atau prinsip hidup Kakak Mario apa? Quote. Apa kira-kira kan? Kalau quote ya. Iya. Jadi saya ambil dari beberapa ada kata-kata dari luar. Iya. Bergerak seperti kelinci namun memiliki prinsip seperti kura-kura. Kelinci dan kura-kura guys, itu adalah clue dari prinsip hidup Kakak Mario. keren guys. Saya juga baru banyak belajar dari Kakak Mario di masalah entertain. Anyway, terima kasih Kakak Mario. Terima kasih Sudah hadir di Bincang Ruang Tengah podcast di RK House di RK Cafe. Lain kali nanti kita bisa ngobrol-ngobrol boleh sekali. Silakan. Biasa guys, pengen jadi artis asli. Silakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, podcast kita di RK House. Jangan lupa kasih kami like, kasih kami subscribe-nya teman-teman, dan bantu share. Dan yang paling terpenting adalah komen. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan viewers, kami siap untuk menerima komen dan menerima saran, kritik dan saran lah dari teman-teman. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.